Ya, baik. Jadi, pemerintah ini kan sejak beberapa tahun lalu, kurang lebih sejak 2006 ini, mempunyai program untuk transformasi digital dan di masa Presiden Jokowi, mempunyai program percepatan transformasi digital. Nah, ada 3 aspek dalam transformasi digital, yaitu pengembangan infrastruktur digital, kemudian yang kedua adalah, pengembangan, kualitas sumber daya manusia tadi lewat literasi digital, kemudian yang ketiga adalah, regulasi. Nah, peluncuran satelit, Satria 1 adalah, dalam rangka transformasi digital yang pertama, ya ini pengembangan atau perluasan infrastruktur, digital. Ya tujuannya apa? Untuk, menciptakan atau menghadirkan inklusivitas. Ya, inklusivitas artinya masyarakat dimanapun ini mempunyai, akses ya ke internet. Ya, presiden ini kan sudah mencanangkan, bahasanya adalah no one left behind, ya artinya jangan sampai satu orang Indonesia pun ya itu yang tidak bisa mengakses, internet. Ya saat ini akses internet di Indonesia kurang lebih 70 sampai 80%. Ya masih ada, 20% lagi begitu yang, tidak tercover baik oleh, fiber optik maupun oleh, BTS begitu. Nah, satelit ini bisa menjadi, jawabannya. Dia akan mengcover daerah-daerah yang, belum tercover oleh fiber optik, dan BTS. Jadi, sekurang-kurangnya ada 3 jenis, infrastruktur digital, teknologi digital, yakni fiber optik, kemudian satelit, dan, BTS. Nah, kalau ditanya kapan mulai beroperasi, seperti disampaikan, Pak Mahfud ya PLT Menkominfo kemarin baru beroperasi, tahun depan bulan Januari 2024 karena memang nanti Pak Adiwoso akan menjelaskan ada proses-proses yang masih harus dilalui oleh, satelit ini ya misalnya, mendapatkan orbitnya. Artinya dia, sampai di orbitnya ya, kalau orbitnya kita sudah dapat begitu. Kemudian juga, penyiapan, stasiun buminya dan infrastruktur, lainnya. Baik, terima kasih Pak Usman atas pemaparan dari profil satelit Satriawan yang akan diluncurkan pada Senin depan. Kita beralih ke Pak Adi terlebih dahulu. Pak Adi, ini kan kurang dari 1 pekan Satriawan akan diluncurkan. Kira-kira bagaimana persiapannya dan tadi sudah disebutkan oleh Pak Usman proses-proses yang akan terjadi terhadap peluncuran satelit ini. Silakan Pak Adi. Rina, mungkin saya akan mulai sedikit, kira-kira hampir 50 tahun yang lalu, saya ikut serta dalam pembangunan sistem satelit pertama di Indonesia, Palapa A, baik dari stasiun bumi maupun satelitnya. Pada waktu saya tidak mengerti apa maksud dari kebutuhan itu. Ternyata setelah itu saya mengerti bahwa itu sangat dibutuhkan untuk menyatukan NKRI, karena pada saat itu hubungan komunikasi, televisi, dan radio itu masih sangat lokal. Dengan adanya satelit Satria 1 ini, seperti disampaikan Pak Usman Kasong tadi, adalah untuk memberikan akses internet dan transmisi digital maupun masuk di dunia digital di Indonesia sehingga tidak ada orang yang terlewati. Nah, sebagai persiapan dari peluncuran ini, tim kami sudah ada di Cape Canaveral sekarang. Satelit sudah dalam posisi selesai diintegrasikan di dalam kapsul SpaceX dan dalam beberapa hari ini akan disatukan dengan roket dan akan diluncurkan pada jam 05.02 pagi tanggal 19 Senin ini. Setelah diluncurkan, satelit itu akan dilepas dari roket 35 menit setelah peluncuran dan membutuhkan waktu 145 hari untuk mencapai orbit lokasi itu, karena satelit ini mempergunakan teknologi yang terbaru dengan thruster atau roket yang dilaksanakan secara elektronik ya, electrical propulsion, sehingga bisa menghemat berat. Nah, setelah mencapai orbit lokasi itu diperkirakan pada awal November, satelit akan dites. Nah, kira-kira butuh hampir 4 minggu
dan kemudian setelah dites, kita harus mengetes seluruh komunikasi antara stasiun bumi dengan satelit tersebut. Sehingga seluruh networknya atau jaringan satelit Satria 1 itu siap dimanfaatkan pada akhir bulan Desember 2024 dan kita serahkan operasionalnya kepada pemerintah, yaitu Bakti. Itulah kenapa tidak bisa segera dimanfaatkan setelah peluncuran. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi atas penjelasannya. Lalu kalau dilihat dari teknisnya, tadi Anda menyebutkan bahwa 50 tahun lalu kita lihat dari sejarah satelit pertama Indonesia Palapa bisa menyatukan rakyat Indonesia. Lalu satelit Satria 1 ini akan diluncurkan pada Senin depan. Kira-kira seberapa besar dampaknya terhadap akses internet Indonesia yang seperti kita ketahui sangat terbatas di daerah-daerah 3T. Nantinya pada saat beroperasi seperti apa keterjangkauan dari satelit ini untuk menyediakan akses internet bagi masyarakat secara merata di Indonesia, Pak Adi? Jadi sifat satelit ini seluruh Indonesia, apakah itu pegunungan, laut, kepulauan, semuanya bisa mengakses satelit ini. Tetapi pasti kapasitas satelit ini, walaupun sudah sangat terbesar, salah satu yang terbesar di dunia, tetap tidak bisa menyaingi kapasitas fiber. Sehingga masyarakat di daerah 3T itu pasti bisa menikmati internet dengan memakai terminal dengan Wi-Fi, dan tetapi mungkin kecepatannya tidak bisa seperti 4G yang ada di Jakarta, yang rata-rata sekarang sudah lebih dari 20 megabit per second. Nah, membutuhkan tambahan kapasitas di masa depan, sehingga bisa mempercepat fasilitas itu. Tetapi untuk tingkat awal, mereka bisa mengakses internet dengan baik. Masalahnya mungkin kalau mau streaming YouTube dan segala macam punya masalah, tetapi kalau untuk komunikasi dan segala macam biasanya dengan mengadakan browsing biasa itu dapat dilaksanakan.